Shalom anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS yang terkasih. SMA swasta Katolik cinta kasih tebing tinggi. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Anak-anak Bapak yang baik, kita masih berbicara seputaran musik barat. Minggu lalu kita berbicara tentang pertunjukan musik barat. Maka hari ini kita akan berbicara sistem notasi musik barat. Ya, sistem notasi musik barat. Ya, apa sih sistem notasi musik barat itu? Nah, maka mari kita bahas bersama-sama ya, anakku. Baik. Nah, pertama kita mengerti dulu apa itu notasi ya. Jadi anakku, anak-anak Bapak yang baik, notasi itu merupakan sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya. Atau singkatnya, notasi itu adalah tanda-tanda baca sebuah karya lagu atau musik. Ya, tanda-tanda baca lagu atau karya musik ya. Nah, pada umumnya ada dua cara penulisan notasi, yaitu dengan menggunakan lambang atau simbol angka dan menggunakan lambang atau simbol balok ya. Nah, mari kita bahas apa itu, bagaimana itu simbol notasi angka dan notasi balok ya. Nah, pada notasi angka, anakku, simbol-simbol nada itu menggunakan simbol angka. Jadi angka-angka yang digunakan adalah angka 1 sebagai lambang nada bunyi do. Angka 2 itu lambang nada re. Angka 3 itu nada mi. Angka 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Ya. Untuk nada yang lebih rendah atau nada yang lebih tinggi, hanya tinggal mengulang simbol yang sama saja, angkanya sama saja. Hanya untuk membedakan nada yang lebih rendah atau nada yang lebih tinggi, diberilah titik-titik. Kalau nada-nadanya rendah, nada-nada rendah, maka titik-titik itu diletakkan di bawah angka-angka itu. Kalau nada-nadanya lebih tinggi, maka titik-titik itu diberi di atas angka-angka itu ya anakku ya. Nah itulah. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi memakai lambang atau simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do lebih tinggi, diulangi lagi dengan nada do yang diberi tanda titik di atasnya, do tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, nada-nada rendah menggunakan angka yang sama tetapi memakai titik-titik yang diletakkan di bawah angka-angka itu. Nah, itulah sekilas tentang notasi angka. Nah, kita masuk ke notasi balok. Nah, inilah notasi balok inilah yang menjadi sistem penulisan notasi musik orang barat memakai not balok ya. Nah, apa itu not balok nakku? Nah, jadi notasi balok itu lambang-lambang nada menggunakan gambar sebagai berikut. Nah, ini dia. Lambang-lambang nada itu menggunakan gambar-gambar seperti ini. Ada gambar bulat, ada tangkainya, ini bulat, tapi bulatnya dihitamkan, ada tangkainya, ini ada bulat kepalanya, ada tangkainya, ada lagi benderanya, dan seterusnya. Coba mari kita amati bentuk-bentuk not di atas. Ini kita amatin. Sebuah not balok ini terdiri dari 3 bagian, nakku. Yaitu apa itu? Itulah dia kepala not. Inilah dia bagian kepala not.
tangkai not, mana dia? Inilah dia, ini tangkai garis lurus ini. Ini garis lurus, ini kepala, tangkai, dan ada bendera not. Nah, inilah dia bendera not ini. Ya, seperti bendera ini ya. Nah, itulah 3 bagian dalam sebuah notasi. Nah, inilah dia. Nah, ini dia. Kepala not, tangkai not, bendera not. Kepala not, tangkai not, bendera. Lihat ini. Ini tangkainya mengarah ke atas ini. Sedangkan ini tangkainya mengarah ke bawah. Ya. Tangkai not memang ada yang mengarah ke atas, ini dia. Dan ada yang mengarah ke bawah, ini dia. Mengenai arah tangkai not, berlaku ketentuan sebagai berikut. Ada ketentuannya, ada aturannya membuat tangkai not ke atas atau ke bawah. Apa aturannya? Ini dia. Nah, lihat. Jika kepala not terletak di atas garis ketiga dari garis paranada maksudnya ya anakku, maka tangkai notnya harus mengarah ke bawah. Sekali lagi, jika kepala notnya terletak di atas garis ketiga dari garis paranada, tangkai notnya harus mengarah ke bawah nanti. Ingat, itulah dia. Yang kedua, jika kepala notnya terletak di bawah garis ketiga dari garis paranada, tangkai notnya harus mengarah ke atas. Ya. Yang ketiga, jika kepala notnya terletak pada garis ketiga, pas pada garis ketiga, maka tangkai notnya boleh mengarah ke atas atau ke bawah. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini dia, lihat ini. Ya, apa tadi yang pertama? Jika kepala notnya terletak di atas garis ketiga dari garis paranada. Inilah garis paranada itu ini. Yang 5 garis ini, garis ini, garis ini. Ya. Ini dia. Nah, kita hitung. Garis pertama paling bawah. Garis kedua ini di atasnya, garis ketiga ini, garis 4, 5. Nah, lihat. Jika kepala notnya di atas garis ketiga dari garis paranada, maka tangkainya ke bawah. Lihat ini, inilah di contohnya. Lihat kepala notnya ini di atas garis ketiga semua. Maka tangkainya mengarah ke bawah ini. Nah, yang kedua tadi, jika kepala notnya berada di bawah garis ketiga, nah lihat ini, maka tangkainya ke atas, mengarah ke atas. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini. Lihat, kepala notnya ini kan di bawah garis ketiga, ini garis ketiga, ini garis ketiga. Nah, semua kepalanya di bawah garis ketiga. Maka tangkainya ke atas semua. Dan yang ketiga, jika kepala notnya berada pas tepat di garis ketiga, ini garis ketiga, kepala notnya, maka tangkainya boleh ke bawah, boleh mengarah ke atas. Nah, begitulah dia ya anakku ya. Itulah mengenai ketentuan arah tangkai not. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang nilai not. Ya, dilihat dari nilainya ada beberapa macam not. Harga not mempengaruhi panjang pendeknya nada atau durasi nada itu dibunyikan. Berapa panjang durasi nada itu dibunyikan atau dinyanyikan. Perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Perhatikan tabel berikut. Harga not juga mempengaruhi ketukan dalam sebuah birama. Nah, lihat harga not itu ya bentuknya itu mempengaruhi harga ketukannya dalam birama. Inilah dia. Lihat ini. Nah, lihat ini. Ini not hanya kepalanya saja. Nah, ini simbol atau gambar ya. Ini kepalanya aja. Apa nama notnya ini? Namanya ini not penuh. Nah, durasinya ini, panjang not ini dibunyikan atau dinyanyikan itu durasinya sebanyak 4 ketuk. Ya. Nah, yang kedua ini, not ini lihat kepalanya ini ada tangkai.
tangkai. Namanya ini not setengah. Durasi dibunyikan atau dinyanyikan itu sepanjang 2 ketuk. Ini ya. Yang ketiga, lihat kepala notnya sudah dihitamkan. Tangkainya masih ada. Ini namanya not seperempat. Dinyanyikan, dibunyikan, durasinya sebanyak 1 ketuk. Nilainya 1 ketuk. Nah, lihat yang keempat. Ini ada bendera, kepalanya hitam, ada bendera 1 di sini. Ini namanya not 1/8. Nilainya ini durasi panjangnya dinyanyikan atau dibunyikan tuh hanya setengah ketuk. Ya. Yang selanjutnya lihat, ini ada bendera 2. Namanya not 1/16. Nilainya 1/4 ketuk. Dan yang terakhir lihat ini, benderanya ada 3. Ya, ada 3. Ya, namanya ini not 1/32 atau 1/32. Nah, nilainya ini 1/8 ketuk bunyinya, durasinya dibunyikan. Baik, itulah bentuk dan nilai not. Nah, bendera not dan garis bendera. Nah, seperti terlihat di dalam tabel di atas, not yang bernilai kurang dari 1 ketuk. Nah, not yang bernilai kurang 1 ketuk. Nengok ini. Ini kurang 1 ketuk. Ini lihat berarti not 1/8, not 1/16, not 1/32. Apa katanya tadi? Not yang bernilai kurang dari 1 ketuk, yaitu seperti not 1/8, 1/16, dan 1/32 tadi. Dan yang lebih kecil lagi, dilambangkan dengan not yang berbendera. Nah, iya memang berbendera. Makin kecil nilai not, makin banyak benderanya. Namun beberapa not berbendera seringkali dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan garis lurus. Jadi bendera-bendera itu sering dihubungkan menjadi garis lurus ini. Ya. Nah, garis tersebut mewakili bendera not. Nah, garis itu mewakili bendera not ya, Nak ya. Oleh karena itu disebut juga sebagai garis bendera. Jumlah garis bendera pun sama dengan jumlah bendera not. Nah, ya. Garis bendera itu sama dengan banyaknya jumlah garis bendera itu sama dengan jumlah bendera not. Ya, jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera 1, maka garis benderanya pun 1. Tetapi jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera 2, maka garis benderanya pun 2. Bendera not selalu digambarkan di sebelah kanan tangkai not. Ya, ingat bendera not itu selalu digambarkan di sebelah kanan tangkai not. Seperti ini tadi. Nah, lihat ini bendera not. Walaupun tangkainya ke atas, mengarah ke atas, benderanya di sebelah kanannya, lihat nih. Nah, tangkainya juga yang mengarah ke bawah, benderanya juga di sebelah kanan. Jangan di sebelah kiri sini, jangan digambar sini, salah itu ya. Nah, itulah dia. Nah, itu. Lihat contoh di bawah ini. Nah, ini dia. Ini not yang 1 ketuk. 1 ketuk, not 1 ketuk ini. Nah, kalau dipecah menjadi 2, menjadi not-not yang berbendera 1-1, ini dia ini. Ini bendera ini not berapa tadi ini, Nak? Kita tengok yang berbendera 1, not 1/8 namanya. Ya, nilainya setengah ketuk, ya. Not 1/8. Ini 2 not 1/8 ini sama dengan not 1/4. Jadi yang bendera 1 ini dihubungkan, inilah garis benderanya. Bisa seperti ini. Nah, lihat ini not setengah yang nilainya 2 ketuk. Itu sama dengan 2 not 1/4. Sama dengan 4 not 1/8. Jadi bendera-benderanya ini bisa dihubung-hubungkan begini. Begini juga bisa. Nah, inilah dia, lihat bendera 1, 2, 3, 4 dihubungkanlah semua ini. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Garis bendera. Ya, Nak ya. Itulah dia.
Baik, sebelum Bapak akhiri materi kita, ya cukup dulu sekian materinya, kita akan lanjut nanti. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan penugasan buat kita. Ya, penugasannya ini. Nah, catat baik-baik ya nak ya. Penugasannya nomor 1. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan notasi angka dan notasi balok. Nomor 2, tuliskanlah ketentuan-ketentuan mengenai arah tangkai not dan gambarkanlah contohnya. Nomor 3, gambarkanlah not yang baik yang terdiri dari 3 gambar not yang baik terdiri dari 3 bagian. Sebutkan dan gambarkanlah bagian-bagian not itu. Sekali lagi, gambar not yang baik terdiri dari 3 bagian. Sebutkan dan gambarkanlah bagian-bagian not itu. Nomor 4, gambarkanlah bentuk, nama, dan nilai not. Ya. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, cukup sekian dulu perjumpaan kita. Masih banyak materi kita mengenai ini, mengenai sistem penulisan notasi musik barat ini. Tapi untuk hari ini cukup sekianlah dulu, ya. Semoga kamu mencatatnya dan mempelajarinya, pahamilah dengan baik ya nak, ya. Dan kerjakanlah tugasnya. Tugasmu ini ya menjadi nilai ulangan harian pertamamu minggu depan ya nak ya. Tugas ini, tugas yang tadi itu menjadi nilai ulangan harian pertamamu ya. Cukup sekian, semoga kamu tetap setia di rumah, jaga kesehatan ya. Mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kita. Baik, sampai jumpa anak-anak Bapak minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.